Hai hai, yuk kita nonton channel edukasi dulu. Nah, kita akan melihat dampak aktivitas manusia terhadap perairan. Loh, emangnya ada dampaknya ya? Jadi, aktivitas manusia yang dilakukan di sekitar perairan ataupun di dalam perairan itu sendiri ternyata dapat menimbulkan dampak bagi perairan tersebut. Nih, contoh aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang memberikan dampak positif bagi perairan. Nah, yang pertama itu adalah membersihkan area di sekitar perairan maupun di dalam perairan. Yang kedua, menanam pohon di pinggiran perairan. What? Ternyata aktivitas yang dilakukan manusia bisa memberikan dampak negatif juga loh bagi perairan. Di antaranya yaitu membuang sampah ke badan sungai dan juga menebang pohon-pohon yang berada di pinggiran sungai. Terus, apa dampaknya bagi perairan? Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman, yuk kita langsung lihat aja contoh-contoh nyata tentang aktivitas manusia yang berdampak bagi perairan. Kita akan melihat bagaimana dampak aktivitas manusia terhadap aliran Sungai Rangkuy di Pangkal Pinang. Aliran Sungai Rangkuy ini berlokasi di sebelah Pasar Besar Pangkal Pinang. Karena berada di sebelah pasar, sungai ini dijadikan sebagai tempat pembuangan. Dampak pembuangan sampah yang dibuang di sungai ini adalah meningkatnya kekeruhan, sehingga sinar matahari tidak bisa masuk. Sampah serta limbah pasar yang dibuang di perairan ini menyebabkan meningkatnya kekeruhan pada air, karena aliran air sungai berjalan lambat. Akibatnya menghalangi sinar matahari untuk masuk ke dalam sungai. Menimbulkan bau busuk. Tumpukan sampah yang dibuang ke badan sungai membusuk. Tidak adanya kegiatan pembersihan sungai mengakibatkan sampah tetap berada di sungai dan menimbulkan bau yang sangat busuk. Hal ini berdampak buruk bagi rumah-rumah warga yang terdapat di sekitar sungai karena baunya yang masuk ke dalam rumah. Mengganggu produktivitas tumbuhan, tanah yang berada di sekitar sungai juga tercemar. Akibatnya, beberapa tumbuhan yang hidup di atas tanah mengalami penurunan produktivitas, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman tersebut. Berkurangnya fauna di dalam sungai karena mengalami kematian disebabkan oleh cahaya matahari yang tidak dapat menembus ke dalam air sungai. Hal ini mengakibatkan tumbuhan atau fitoplankton di dalam air tidak bisa berfotosintesis, sehingga berkurangnya kadar O2 di dalam air menyebabkan sebagian hewan di sungai seperti ikan dan udang mengalami kematian. Gimana nih sobat? Jadi udah pada tahu kan aktivitas apa yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi perairan serta apa-apa saja dampak yang akan terjadi. Nah, sebaiknya kita jangan melakukan aktivitas yang bisa merusak perairan. Karena jika perairan rusak, maka semua makhluk hidup yang berada di dalam perairan maupun yang berada di sekitarnya bisa terganggu, bahkan bisa mati. Sebaliknya, ayo kita melakukan kegiatan yang bisa menjaga dan melestarikan lingkungan di perairan kita. Manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh hewan dan tumbuhan loh, tetapi juga bermanfaat untuk manusia. Nah, yuk mulai dari sekarang kita harus lebih peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Dengan menjaga lingkungan, maka kita akan melestarikan banyak sekali makhluk hidup yang berhabitat di sana. Dan juga kalian bisa mengajak teman-teman yang lainnya untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan cara share dan like video ini. Hehehe. Sampai jumpa.